baca pun baca Al-Fatihah dulu. Mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innahu asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azakumullah. Di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memperjumpakan kita di dalam salah satu rumah-rumahnya, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara nikmat yang banyak sekali nikmat tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tentunya kita bersyukur. Karena apabila kita bersyukur, nikmat-nikmat tersebut akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur maka niscaya akan ditambah. Kemudian sebaliknya jika kamu kufur maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Ikhwani fid din, azakumullah. Di antara bentuk dari semua nikmat ini sebagaimana kita rasakan, insyaallah kita bersama-sama mempelajari tentang bagaimana maksud mentadaburi, bagaimana ulama tafsir menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan demikian karena jangan nikmat tersebut dipersempit. Orang terkadang mempersempit nikmat itu hanya berupa harta benda. Tidak, banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu harus kita yakini itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada campur tangan makhluk di dalam memberikan nikmat tersebut. Dan kita ulangi lagi yang pernah kita sebutkan ketika kita mempelajari al-aqidah at-tahawiyah, bahwasanya
seseorang apabila dia meyakini seyakin-yakinnya di dalam hatinya, dalam kalbunya, meyakini bahwa semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah salah satu bentuk kesempurnaan syukur. Di mana apabila di antara kita sudah meyakini bahwasanya semua nikmat itu dari Allah, kita yakini dalam hati kita, maka ini sudah pertanda di antara bentuk syukur yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 54 atau 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Jadi apapun dari segala bentuk nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama yang harus diyakini. Sebagaimana tadi malam ya Fikri ketika mempelajari matan salah satu usul, innallaha khalaqana wa razaqana. Jadi sesungguhnya Allah yang telah mencipta kami dan yang telah memberikan rezeki kepada kami. Nah, itu harus diyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang maha pemberi rezeki terhadap seluruh makhluk. Jadi kalau sudah kita yakini Allah satu-satunya yang telah memberi rezeki terhadap seluruh alam semesta ini, maka yang kedua, agar sempurna rasa syukur kita itu sempurna, yaitu diucapkan dengan lisan kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin, tahmid. Dan tentu seseorang yang mencintai akan banyak menyebut yang dicintainya. Jika seorang hamba mencintai Rabbnya, tentunya dia akan banyak menyebut, kemudian berzikir, baik itu tasbih, tahmid, tahlil Rabbnya Azza wa Jalla. Akan sering di waktu luangnya diucapkannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan lisannya senantiasa bergerak untuk menyebut zat yang dicintainya, menyebut Allah Azza wa Jal yang dicintainya. Kemudian, dan itu tidak boleh kita sandarkan kepada selain Allah. Kita sebut bahwasanya semua nikmat itu dari Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi disebut-sebut bahwasanya saya memiliki lahan sawit ini adalah titipan dari Allah. Ini saya memiliki kendaraan ini dari Allah, pinjaman. Ini saya memiliki ini kepintaran ini dengan IPK lulus dengan kumlot misalnya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti Qarun, yang mana ketika Qarun mendapatkan diuji dengan harta yang banyak, diberikan harta yang melimpah, Qarun mengatakan bahwasanya itu adalah dari ilmunya, dari kepintarannya, dari kepiawaiannya. Ikhwani fiddin a'adzakumullah. Setelah itu yang ketiga, tentunya rasa syukur itu ditampakkan, dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu contoh kita di dalam agama ini, dalam ketaatan, di dalam seluruh perkara agama, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh sudah terdapat pada diri Nabi SAW suri tauladan yang baik. Kita menjadikan contoh di dalam ibadah kita, di dalam mendekatkan diri kepada Allah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya ketika Nabi SAW bangun malam, Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, qiyamul lail. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bacaan ayatnya, Al-Qur'annya panjang. Jadi lama Nabi SAW berdiri, sehingga tumit beliau sallallahu alaihi wasallam itu bengkak pecah-pecah. Itu saking lamanya. Kemudian rukuknya hampir sama dengan lama berdirinya, begitu juga sujudnya. Jadi benar-benar Nabi menegakkan salat, mengerjakan salat
malamnya ketika sendiri itu benar-benar sempurna, benar-benar sempurna. Dan setelah Nabi SAW melakukan salatnya, Nabi mengangkat tangannya, berdoa, bermunajat, bertadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri, merendahkan diri. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, nampak dari jenggot Nabi itu basah karena menangis. Lalu ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ditanyakan semua perihal Nabi SAW. Bukankah engkau adalah Rasulullah, utusan Allah? Bukankah dosamu yang telah lalu dan yang akan datang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau telah dijamin masuk surga dan seterusnya? Maka dijawab oleh Nabi SAW, ya benar, naam, bala, benar. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu di akhir hadis riwayat tersebut, yang riwayatnya sahih dalam Imam Muslim, kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura, apakah tidak selayak bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur. Nah, jadi kalau sudah tiga poin tadi yang kita sebutkan, kita yakini dalam hati kita bahwasanya semua nikmat dari Allah, lalu kita dengan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan ketaatan kita tampakkan rasa syukur kita, maka itulah sempurna rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kita mulai muqaddimah ini karena insyaallah di malam ini kajian tafsir kita yaitu tentang ayat dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita jelaskan, mungkin kita dengarkan dulu bagaimana surah Al-Fatihah, meskipun setiap saat kita membacanya, tetapi inilah salah satu bentuk mukjizat Al-Quran, itu hati kita tidak pernah bosan. Al-Fatihah paling banyak kita baca dalam kehidupan kita. Jadi meskipun di salat fardu saja sudah 17 kali, belum salat sunnah dan seterusnya, tetapi itulah mukjizatnya Al-Quran. Hati ini tidak pernah bosan dengan ayat-ayat tersebut. Taib, fadl. Ta'awuz. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana Imam? Ada yang di matnya bagaimana? Huruf-hurufnya? Jadi apa namanya? Tentunya kalau yang biasa mengenai tajwid tentu mengetahui ada kesalahan-kesalahannya, misalnya kurang tebalnya, kurang ininya dan seterusnya. Tapi itulah Sab'ul Matsani, 7 ayat yang sering diulang-ulang, dan bagaimana keutamanya, alhamdulillah itu telah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Dan ini di malam ini insyaallah kita masuk ke ayat yang kedua. Jadi kita mengikuti pendapat dari mufassir yang kita pakai sebagai rujukan, pendapat Al-Hafiz Ibnu Katsir, bahwasanya ini Al-Fatihah bismillah, basmalah itu termasuk dari salah satu ayat dari Al-Fatihah. Adapun perbedaan-perbedaannya telah kita sebutkan di pertemuan kita sebelumnya. Jadi ini adalah ayat kedua dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah
Rabb semesta alam. Jadi al-qari as-sab'ah yang kita kenal dengan 7 ahli qiraah. Jadi bagi orang yang memperdalam tentang bacaan Al-Qur'an, tajwid, tentunya mereka mengetahui qiraah sab'ah dan seterusnya. Itu membacanya dengan memberikan harakat dhammah pada huruf dal. Jadi alhamdu. Nah, itu udah qiraah sab'ah yang merupakan tanda dari kalau kita dari belajar ilmu nahunya, yaitu pertanda mubtada dan khabar. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan pendapat dari Abu Ja'far Ibnu Jarir. Maksudnya Abu Ja'far itu kunyah dari terkadang Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan Abu Ja'far, terkadang beliau menyebutkan Ibnu Jarir. Itu orang yang sama. Maksudnya itu adalah Imam At-Tabari. Jadi Abu Ja'far kunyahnya, kadang nama bapaknya dinisbahkan anaknya si Jarir katanya, Ibnu Jarir. Jadi ini maksudnya adalah Imam At-Tabari. Memang begitulah Al-Hafiz Ibnu Katsir itu, kalau apa nama bahasa sekarangnya, kalau terpengaruh dengan metode berpikirnya apa? Terpengaruh dengan metode kontaminasi. Tapi itu sepertinya kayak negatif ya, terkontak. Bukan, yang ini mengikuti aluran ini gitu. Influence, apa namanya itu? Terpapar. Apalah namanya, tapi enggak tahu. Jadi dia terpengaruh lah. Jadi pola pikir beliau dalam menafsirkan ayat-ayat Allah itu terpengaruh dengan bagaimana cara Ibnu Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari dalam menafsirkan. Karena sama metodenya, yaitu al-ma'tsurat, menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, dan ayat dengan perkataan ulama. Meskipun Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan riwayat-riwayat, terkadang beliau membawakan riwayat Israiliyat yang mana di Lubabut Tafsir itu tidak dicantumkan, tetapi dalam tafsir Al-Qur'anul Azim itu dicantumkan. Itu dicantumkan beberapa riwayat Israiliyat yang beliau jadikan untuk menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala untuk penguat di dalam tafsirnya. Jadi Imam At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, alhamdulillah berarti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan bukan kepada sesembahan selainnya. Jadi alhamdulillah itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala rasa syukur itu. Enggak boleh, enggak diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Tetapi itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, yang mana hamba Allah itu tidak terbilang jumlahnya. Yang hanya mengetahui makhluk Allah, hamba Allah itu seluruhnya adalah hamba Allah, makhluk Allah, itu yang mengetahui jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja itu kalau dihitung beragam, ada yang mengatakan 5 miliar sekian, ada yang mengatakan sekian. Nah, itu cuma satu baru populasi dari manusia, belum lagi hewan-hewan yang lain, yang semua makhluk Allah, baik yang di darat, di lautan, yang di hutan-hutan dan seterusnya. Betapa banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya. Jadi ini adalah salah satu bentuk bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pemberian rezeki kepada hamba-hamba Allah di dunia serta pelimpahan berbagai nikmat dalam kehidupan yang sama sekali tidak memiliki hak atas hal itu. Juga sebagai peringatan, jadi alhamdulillah ini sebagai peringatan dan seruan kepada hamba Allah akan sebab-sebab yang dapat membawa kepada kelanggengan hidup di surga, yang mana itu adalah tempat segala kenikmatan abadi. Hanya bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji
baik di awal maupun di akhirnya. Kemudian Imam At-Tabari rahimahullah taala sebagaimana yang dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir itu mengatakan bahwasanya alhamdulillah merupakan pujian yang disampaikan Allah untuk dirinya. Jadi alhamdulillah itu pujian yang disampaikan Allah untuk dirinya juga. Di dalamnya terkandung perintah. Di dalam alhamdulillah itu terkandung perintah kepada hamba-hamba Allah supaya mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Perintah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul alhamdulillah." Ucapkanlah, katakanlah alhamdulillah. Seakan-akan demikian. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi penafsiran ini masih menukil dari perkataan Abu Ja'far At-Tabari, telah dikenal dari kalangan para mutaakhirin bahwa alhamdu adalah pujian melalui ucapan kepada yang berhak mendapatkan pujian, disertai penyebutan kepada sifat-sifat baik yang berkenaan dengan dirinya maupun berkenaan dengan pihak lain. Jadi adapun asyukru tiada lain kecuali dilakukan terhadap sifat-sifat yang berkenaan dengan selainnya. Jadi yang disampaikan melalui hati, lisan, dan anggota badan. Ini disebutkan sebuah syair untuk menjelaskan bahwasanya begini maksudnya, bahwasanya syukur itu melalui hati sebagaimana di awal tadi kita kajian kita muqaddimahnya, kemudian dengan lisan dan anggota badan, kesempurnaan rasa syukur. Afadatukumun na'ma'u minni salasah. Jadi ini syair yang dinukilkan di sini, nikmat paling berharga yang telah kalian peroleh dariku ada 3 macam. Yadi'u walisani wad-damirul muhajjabah, yaitu melalui kedua tanganku, lisanku, dan hatiku yang tidak tampak ini. Namun demikian, para ulama itu berbeda mengenai mana yang lebih umum, apakah alhamdu atau asyukru. Jadi mana yang lebih umum, alhamdukah atau asyukru. Jadi kalau sudah membahas ini tentunya terdapat pendapat perbedaan para ulama. Ada ulama mengatakan alhamdu itu lebih umum daripada asyukru. Ada yang mengatakan asyukru itu lebih umum daripada alhamdu. Ini memang ranah dari perbedaan ulama. Namun di sini disebutkan kalau sudah memuji, seperti kalimat kita menyebutkan sifat kesatria seseorang. Seseorang itu memiliki sifat kesatria, tentu kita akan memujinya dengan pujian yang sama dengan alhamdu, memujinya dengan demikian. Memuji sungguh dia adalah seorang kesatria, seorang yang dermawan. Kemudian adapun orang yang dengan asyukru adalah ketika, jadi yang tadi sifat kesatria, yang satu sifat kedermawanan. Yang kedermawanan tentu yang lebih cocok adalah asyukru. Maksudnya ucapan terima kasih, karena dia memiliki sifat dermawan, memberi, lalu kita cocoknya dengan asyukru, pujiannya. Nah, jadi bersyukur, berterima kasih. Adapun yang tadi yang memiliki sifat yang kesatria, itu adalah cocoknya dengan alhamdu, segala puji. Kita memujinya bahwa dia memiliki sifat kesatria. Jadi ini hanya sedikit menjelaskan tentang perbedaan alhamdu dengan asyukru. Tetapi yang dikuatkan adalah alhamdu, itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kan asyukru lillah, ada sekarang alhamdulillah wa syukru lillah, akan ada yang mengatakan, tetapi yang layak bagi Allah dari antara dua itu adalah alhamdu. Itu lebih khusus karena di situ semuanya. Selain hanya kedermawanan, kalau asyukru hanya kedermawan, memberi dan seterusnya. Kalau ini adalah semua sifat-sifat Allah yang mencakup semuanya. Alhamdu. Ikhwani fiddin a'adzakumullah. Diriwayatkan dari Al-Aswad bin Sari, ia berkata, qultu ya Rasulullah. Jadi ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
ala unashiduka mahamida hamidtu biha rabbi tabaraka wa ta'ala. Wahai Rasulullah, maukah engkau aku puji dengan berbagai pujian seperti aku sampaikan untuk Rabbku Allah tabaraka wa ta'ala? Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma inna rabbaka yuhibbul hamd. Kata Nabi SAW menjawab, adapun sesungguhnya Rabbmu menyukai alhamdu, pujian. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam An-Nasa'i di dalam sunnannya. Diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dalam sunnannya, begitu juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluz zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdalul du'ai alhamdulillah, dan seafdal sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Kemudian menurut Imam At-Tirmizi bahwasanya hadis itu adalah hasan gharib. Kemudian riwayat yang dicantumkan di sini adalah riwayat dari Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Hamzah Anas bin Malik khadim Rasulullah SAW. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma an'ama Allahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah. Allah tidak menganugerahkan sesuatu kepada seseorang hamba lalu ia mengucapkan alhamdulillah illa kana alladhi u'tiya afdala mimma ukhidh, melainkan apa yang diberikan Allah itu lebih baik daripada yang diambilnya. Ikhwani fi din azakumullah. Kemudian ada kata-kata huruf alif lam di pertama. Hamdu dimulai dengan alif lam. Pada kata alhamdu dimulai dengan alif lam. Dimaksudkan untuk melengkapi bahwa segala macam jenis dan bentuk pujian itu hanya untuk Allah semata. Jadi alif lam yang berfungsi dari sebelum pada kata alhamdu di awal itu maksudnya semua pujian tersebut, macam jenis pujian tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut kepada ar-rabb. Ar-rabb adalah kalau secara makna itu pemilik, secara makna bahasa, penguasa dan pengendali. Jadi itu menurut bahasa. Karena kata-kata Rabb apabila itu disandingkan misalnya Rabbud Dar, itu pemilik rumah. Nah, jadi dikatakan pemilik. Adapun kata Rabb yang dimaksud secara mutlak di sini adalah hanya dibolehkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan dalam surah ayat yang kedua ini. Alhamdulillah Rabb itu maksudnya mutlak untuk Allah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Ar-Rabb ini itu termasuk juga dengan Al-Ismul A'zam. Jadi nama yang agung. Sedangkan Al-Alamin, jadi Alhamdulillah Ar-Rabb itu telah kita bahas. Adapun Al-Alamin itu bentuk jamak dari kata alam. Al-Alamin itu bentuk jamak dari kata alam yang berarti segala sesuatu yang ada selain Allah Azza wa Jal. Jadi selain Allah Azza wa Jal itu adalah alam. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain Allah Subhanahu wa taala itulah adalah alam. Kita semuanya alam. Langit alam, bumi alam, seluruh besertanya alam. Itu makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalam kalau bahasa kitanya kalau diterjemahkan semesta alam. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Kita semuanya adalah termasuk dari bagian alam tersebut. Kemudian kata-kata alam, ada yang mengatakan al-awalim, ini asal kata ya, ini sedikit di sini kita supaya paham juga. Berarti berbagai macam makhluk yang ada di langit, di bumi, daratan maupun lautan, dan setiap kurun waktu atau zaman
atau generasi disebut juga alam. Jadi seluruhnya, setiap generasi dan zaman. Bishr bin Imarah meriwayatkan dari Abu Rauq, dari Ad-Dhahak, dari Ibnu Abbas, alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, maksudnya dari kata-kata tadi al-awalim, lalu beliau mengatakan itu maksudnya adalah segala puji bagi Allah, pemilik seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Ini maksudnya. Jadi selama ini kita hanya mengetahui, hanya terbatas alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Hanya sebagian di situ saja, tetapi tidak sampai pemikiran kita bahwasanya segala puji bagi Allah yang telah memiliki makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi dan di antara keduanya, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak kita ketahui. Yang bayangkan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ketika kita menggalinya di dalam pelajaran ini, maka semakin mendalam penafsirannya. Jadi ada makhluk-makhluk yang tidak kita ketahui, ada makhluk yang belum pernah kita berjumpa, dan ada yang diketahui, dan seluruhnya itu adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Az-Zajjaj mengatakan al-alam berarti itu semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia dan di akhirat. Bertambah banyak lagi. Tadi hanya alam semesta, ini yang ada di langit, di bumi, di antara keduanya, di daratan, lautan, samudra, seluruhnya di padang pasir, baik yang kita. Kalau Al-Zajjaj itu mengatakan al-alam itu seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan, baik itu di dunia dan di akhirat. Tentu adanya sorga, adanya neraka, dan seterusnya. Sedangkan Al-Qurtubi mengatakan apa yang dikatakan oleh Az-Zajjaj itulah yang benar, karena mencakup seluruh alam, baik itu alam dunia dan alam akhirat. Adapun Al-Hafiz Ibnu Katsir, ini pendapat Al-Hafiz Ibnu Katsir pada bagian ini, ya, kata-kata alam itu berasal dari kata al-alamah. Jadi al-alamah itu di dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Yang pertama adalah sebagai tanda alamat. Jadi alamatnya, tandanya. Yang kedua itu adalah sebutan gelar orang yang berilmu. Al-alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-alamah Ibnu Baz. Kan itu penggunaannya seperti itu. Ada alamah itu penggunaannya sebagai tanda, alamat kan dengan bahasa kita, alamat, tanda. Ada itu adalah sebutan kepada orang yang ahli ilmu. Jadi itu maksud dari Ibnu Katsir, kata alam itu berasal dari kata alamat. Ini maksudnya al-alamah di sini adalah tanda, karena alam merupakan bukti, tanda yang menunjukkannya adanya pencipta serta keesaannya. Sebagaimana Ibnu Al-Mu'taz pernah mengatakan, sungguh mengherankan bagaimana mungkin seorang bisa mendurhakai Rabb atau mengingkari Rabb, padahal dalam setiap segala sesuatu terdapat ayat untuknya yang menunjukkan bahwa dia adalah esa. Ini di zaman dahulu ada dinukilkan ini ungkapan orang Badui ketika melihat kotoran onta. Lalu kata orang Badui berucap, adanya kotoran onta itu menandakan adanya onta tersebut. Jadi di sini dari tadi yang kita maksudkan dari Al-Hafiz Ibnu Katsir, adanya alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala menandakan adanya Sang Maha Pencipta yang mengaturnya, yang menciptanya, dan seterusnya. Jadi Ibnu Al-Mu'taz ini sungguh luar biasa ungkapannya. Apa ungkapan yang tadi yang telah kita sungguh mengherankan, ajaib sekali, ajaban, mengherankan. Bagaimana mungkin seorang bisa mendurhakai Rabb-nya, Allah maksudnya, mengingkarinya, mendurhakainya, padahal dalam setiap segala apa yang terdapat yang terdapat ayat untuk Allah, tanda bagi Allah, kekuasaan Allah, menunjukkan bahwa Allah itu adalah esa. Banyak tandanya. Tetapi orang tetap mendurhakai dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Sudah azan? Belum? Itu masih ngaji-ngaji. Baik.
Kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yaitu yang lagi maha pemurah, lagi maha penyayang. Jadi mengenai Ar-Rahmanir Rahim, pembahasannya telah kita singgung sebelumnya pada pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah kita singgung. Jadi tidak perlu diulang lagi bagaimana pembahasan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Kata Al-Qurtubi untuk menyelingi antara anjuran targhib sesudah peringatan tarhib, sebagaimana firman Allah. Jadi ini maksudnya sama, didahulukan antara targhib dan tarhib, anjuran dan peringatan. Ini semakna dengan firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 49 sampai 50, Nabi ibadi anal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hambaku bahwa sesungguhnya akulah maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi di sini didahulukan anjuran, didahulukan bahwasanya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, lalu diberikan di terakhir peringatan. Tetapi ingat, meskipun Allah itu maha pengampun dan penyayang, tetapi ingat juga bahwasanya Allah itu inna azabi huwal adzabul alim, bahwasanya azab Allah itu juga pedih. Jadi ada anjuran, ada peringatan, ada tarhib, ada targhib. Nah, itu metode di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada anjuran, ada peringatan. Dan ini semakna juga di dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am ayat 165. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, Ar-Rabb merupakan peringatan, sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan anjuran. Itu tadi Ar-Rabb itu adalah peringatan, adapun Ar-Rahman Ar-Rahim ayat setelahnya di ayat ketiga itu merupakan anjuran. Kemudian di dalam Sahih Muslim disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minuna ma 'indallahi minal 'uqubah." Seandainya seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada pada sisi Allah, ma tami'a fi jannatihi ahada. Niscaya tidak seorang pun yang bersemangat untuk meraih surganya. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmati ma qanata mir rahmatihi ahada. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak akan ada seorang pun yang berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu insyaallah. Setelah kumandang azan Isya, kita lanjutkan pembahasan. Insyaallah membahas ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah, dua ayat tadi telah kita jelaskan penafsirannya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Lalu kita masuk ke ayat yang keempat, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi ini mengenai bacaan Maliki yaumiddin itu ada perbedaan ahli qiraah. Ada yang mengatakan Maliki yaumiddin tidak dipanjangkan ma-nya. Jadi ada yang membacanya dengan Maliki yaumiddin dipanjangkan ma-nya. Jadi kedua-duanya ini adalah benar bacanya karena riwayatnya mutawatir dari sebagaimana bersambung dari qiraah sab'ah. Adapun yang ma-nya panjang Malik. Ya, jadi tadi ada dua bacaan Malik yaumiddin dan Malik yaumiddin. Ada yang tidak memanjangkan. Itu asal katanya al-milku. Artinya kepemilikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat 40. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Adapun yang kedua tadi Malik yaumiddin, yang ini yang pendeknya Malik yaumiddin, itu berasal dari kata al-mulku. Al-mulku sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-16. Lamanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang maha kuasa lagi maha mengalahkan. Adapun pengkhususan tentang kerajaan di hari pembalasan tidak
menafikan kekuasaan Allah atas kerajaan di dunia. Jadi sebenarnya Allah itu bukan berkuasa di akhirat saja, tetapi di dunia ya juga. Maksudnya karena jadi itu tidak perlu lagi kita ragu. Apa yang kita ragukan? Di ayat sebelumnya sudah kita jelaskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Itu sudah dijelaskan. Namun kekuasaan Allah ini bersifat umum di dunia dan di akhirat. Meskipun di sini Malik Yaumiddin, hari pembalasan, hari kemudian, tetapi itu juga di dunia dan di akhirat. Jangan sampai pemikiran kita kan itu hanya di akhirat saja Allah berkuasa, di dunia enggak. Ini bagaimana pelajaran kita di ayat sebelumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taib. Kemudian ditambahnya kan, jadi dari Malik Yaumiddin, hari pembalasan, karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-ngaku sesuatu dan tidak juga dapat berbicara kecuali dengan seizin Allah. Jadi tidak bisa mengaku-ngaku. Jangankan untuk mengaku-ngaku, untuk berbicara saja tidak bisa. Bayangkan kita keadaannya. Bayangkan kita di akhirat. Jangankan untuk mengaku-ngaku, ini saya begini, saya begini, saya begini. Untuk berbicara saja tidak dapat, kecuali setelah Allah izinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba ayat 38, "Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa." Pada hari itu ketika ruh dan para malaikat itu berdiri bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Jadi mereka tidak berkata-kata, tidak bisa berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Bayangkan, jangankan untuk melakukan hal yang lain, berbicara saja kita tidak bisa kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengerikan keadaan tersebut. Hari pembalasan berarti hari perhitungan bagi semua makhluk. Yaumuddin disebut juga dengan hari kiamat. Jadi salah satu Yaumuddin, salah satu nama hari kiamat. Mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya juga baik. Begitu juga jika amalnya buruk, maka balasannya buruk, kecuali bagi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya Al-Malik adalah nama Allah Azza wa Jalla. Jadi Al-Malik salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 23, "Huwallazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam." Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Dia adalah Raja Al-Malik yang maha suci lagi maha sejahtera. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis marfu' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Akhna usmi'in indallahi rajulun tusamma bimalikil amlaki wa la maliku illallah." Julukan yang paling hina di sisi Allah adalah seorang menjuluki dirinya Malikul Amlak, raja di raja. Karena tidak ada malik raja yang sebenarnya kecuali Allah. Raja di raja ini itu tidak boleh. Suatu nama yang tidak dibolehkan. Dan ini disebutkan di dalam kitab Tauhid, ini salah satu sebutan yang tidak boleh. Dan dalam kitab yang sama, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Yaqbidullahul arda wa yatwis samaa biyaminih." Tsumma yaqul. Jadi Allah pada hari kiamat itu menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya. Lalu Allah berfirman, "Ana malik." Aku adalah raja. "Aina mulukul ard." Mana raja-raja dunia? "Ainal jabbarun." Mana orang-orang yang perkasa? "Wa ainal mutakabbarun." Mana orang-orang yang sombong? Nanti di akhirat ketika kita dikumpulkan di yaumil mahsyar, setelah Allah menggulung bumi dan langit ini dengan tangannya dan diletakkan di satu jarinya, kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita dibangkitkan, Allah berfirman bahwasanya anal malik, aku adalah raja.
Aina mulukul ard? Mana raja-raja ketika di dunia dahulu? Mana dia? Ainal jabbarun? Mana orang-orang yang perkasa? Ainal mutakabbirun? Mana orang-orang yang sombong? Itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sedangkan di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 16, lamanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Adapun penyebutan Malik selain kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia hanyalah majas, kiasan, tidak sebenarnya raja. Kalau kita lihat sejarah bagaimana khalifah-khalifah dahulu yang mana di pagi hari itu masih dipanggil paduka raja atau amirul mukminin atau seterusnya, panggilan raja-raja, baginda, tetapi di sore hari menjadi pengemis. Kenapa? Karena sudah ditaklukkan di siang harinya. Nah, jadi hanya cuma penamaan raja saja, raja hanya kiasan, majas belaka, dan tidak pada hakikatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah mengumpulkan, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Nah, jadi permisalannya sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja bagi kalian dalam surah Al-Baqarah ayat 247. Kemudian kata ad-din, ad-din malik yaumiddin, ad-din itu artinya hari pembalasan atau hari perhitungan. Sebagaimana tadi itu adalah salah satu nama hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma idzin yuwaffihumullah dinahumul haqqa. Pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya dalam surah An-Nur ayat 25. Kemudian a'inna lamadinun dalam surah As-Saffat ayat 53. Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah yang mau mengoreksi dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Ini orang yang cerdik. Kalau mau jadi orang yang cerdik, yang cerdas, itu seseorang yang ketika dia mengoreksi dirinya lalu berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Di sini ada catatan kakinya, yaitu ini hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani dalam Dhaiful Jami'. Akan tetapi kita sering mendengar hadis ini, al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Jadi maksudnya sama dengan yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini biasanya di penghujung tahun, di pertukaran tahun, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, itu dengan membuat perhitungan, menghisap kepada diri kita sendiri sebelum kalian dihisap. Ini perkataan Umar bin Khattab. Wazanu anfusikum qabla an tuzanu wa tahabbu lil ardil akbar. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar. Wa tahabbu lil ardil akbar. Ala ma la takhfa alail a'malukum, yakni hari diperlihatkannya amal seseorang sementara semua amal kalian tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 18, ini untuk menguatkan penafsiran di Malik Yaumiddin, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, tiada satupun dari keadaan kalian yang tersembunyi baginya. Taib, ini masih senja Pak, masih sanjo Pak. Jam 7:30 gitu. Waktu capek, tambah challenge Pak. Nah, lanjut. Taib, kita lanjut ayat berikutnya, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah,
dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi para ahli qiraah sab'ah dan jumhurul ulama itu membacanya dengan memberikan tasydid di huruf ya, iyyaka. Sedangkan nasta'in dibaca dengan memfathahkan huruf nun, nasta'in yang pertama. Jadi menurut bahasa kata ibadah berarti tunduk patuh. Sedangkan menurut syariat ibadah berarti ungkapan dari kesempurnaan cinta, ketundukan dan ketakutan. Jadi itulah bentuk dari ibadah, karena rukun ibadah itu adalah dengan sempurnanya kecintaan, sempurnanya rasa ketakutan, dan sempurnanya itu ketundukan. Didahulukan maf'ul, jadi ini terbalik. Jadi didahulukan maf'ul kata iyyaka. Jadi didahulukan, sebenarnya yang dahulu na'budu iyyak sebenarnya, tetapi ini didahulukan iyyaka na'budu. Didahulukan iyyakanya, dan setelah itu diulangi lagi dengan iyyaka nasta'in, adalah dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian. Jadi kenapa maf'ulnya didahulukan? Seharusnya na'budu iyyak, seharusnya seperti itu, tetapi didahulukan iyyaka na'budu. Kenapa? Itu tujuannya untuk mendapatkan perhatian dan juga sebagai pembatasan. Artinya kami tidak beribadah kecuali kepadamu, iyyaka na'budu. Jadi hanya Engkaulah kami ibadahi. Itu maksudnya, tujuannya. Kemudian dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepadamu. Dan inilah puncak ketaatan, dan inilah din agama itu secara keseluruhan, kembali ke kedua makna di atas, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang demikian itu seperti kata sebagian ulama terdahulu, ulama salaf, bahwa surat Al-Fatihah adalah rahasia dari Al-Quran. Jadi surah Al-Fatihah itu rahasia dari surah Al-Quran, dan rahasia dari surah Al-Fatihah yaitu terletak pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala itu menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini berapa? 2 jilid. Madarijus Salikin berapa jilid? 3 apa 2? Sesuai cetakan. Bayangkan satu ayat na'budu wa iyyaka nasta'in, Madarijus Salikin, Al-Imam Al-Qayyim itu menekan 2, kalau bahasa Arab kalau tidak salah 2 jilid yang terjemahan. Pernah lihat? Kalau tidak salah sekitar 2 jilid. Itu menafsirkan, menjelaskan iyyaka na'budu, rahasia dari surah Al-Fatihah. Jadi seluruh rahasia dalam Al-Qur'anul Karim itu dalam surah Al-Fatihah, dan rahasia dari surah Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, itu Madarijus Salikin maksudnya itu safar ya, pendakian menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berusaha untuk mendaki jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Penggalan pertama, jadi ini kalau kalimat ini dihadirkan ungkapan Al-Ibnu Qayyim rahimahullah taala di yang lainnya, bahwasanya ketika seseorang, puncak dari seseorang itu khusyuk dalam sholat ketika dia sujud. Jadi seorang di antara kita sujud, ketika sujud tetapi membayangkan seolah-olah kita itu sedang berada di bawah arsy, itu sudah sempurna bentuk khusyuk kita. Ini enggak pernah ya. Berarti tidak sempurna khusyuk itu. Jadi seorang ketika dia sujud, lalu kalau sholat malam mungkin bisa dilatih, seolah-olah dia itu berada di bawah arsy Allah. Itu sudah mulai dia menuju kekhusyuan yang hakiki. Masih banyak kekurangan kita. Sebagian ulama mengatakan jika imam di dalam surah, dalam ayat ayat salat jahar yang bacaannya dikeraskan Al-Fatihah dan baca ayatnya, dan ketika di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita tidak tahu ini bahaya. Hanya kepadamulah kami menyembah. Ini tetapi pikiran kita tidak tahu bacaan imam. Kan sering kita
enggak peduli dengan bacaan imam. Tahu-taunya dolin, amin. Nah, baru pas di aminnya baru serentak. Nah, itu kata ulama, seandainya alangkah bagaimana tidak bermutunya ibadah kita. Bayangkan ketika diucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi kita tidak hadir kita ketika itu, tidak tahu apa yang dibaca oleh imam misalnya, atau di salat sendiri, apalagi salat sendiri, ya kan nasta'in. Mungkin seperti itu bacaan kita. Ini sungguh ini sesuatu yang masih banyak. Bagaimana kesempurnaan, keindahan bentuk ibadah kita itu masih jauh. Padahal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita koreksi, mungkin ibadah kita bukan untuk Allah kita tujukan, untuk diri kita, supaya kita dipuji oleh orang, supaya kita nih saya ahli ibadah, saya berjemaah, saya ini dan seterusnya. Waliyazubillah. Jadi masih banyak PR, sebagaimana kata ulama itu, sebagian ulama salaf kalau kita baca kiat-kiat khusyuk itu, mereka itu berlatih 20 tahun untuk berlatih ibadah, dan 20 tahun kemudiannya baru mereka menikmati khusyuk itu. 20 tahun kemudian, berarti 40 tahun mereka beribadah sungguh-sungguh, baru setelah itu merasakan nikmatnya khusyuk. Memang sesuai dengan Madaris Salikin, yaitu perjalanan pendakian. Namanya mendaki, mana yang ada yang mudah. Mendaki tentunya itu jangankan kita mendaki mobil saja Pak ya Pak, apalagi pendakian agak curam. Kalau nak mau gigi satu nak bisa naik ya Pak. Itulah pendakian yang susah. Jadi mendaki menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah susah. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Penggalan pertama yakni hanya kepadamu kami beribadah. Jadi iyyaka na'budu. Ini penggalan pertama merupakan pernyataan lepas dari kemusyrikan. Jadi kalau sudah kepada Allah saja beribadah, berarti tidak ada unsur-unsur kesyirikan di sini. Inilah tauhid. Sedangkan pada penggalan kedua yaitu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu merupakan sikap berlepas diri dari upaya dan kekuatan, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makna-makna yang seperti ini itu bukan hanya terdapat di dalam ayat ini. Di ayat yang lain juga disebutkan dalam surah Hud ayat 123, fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya, dan wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan sesekali Rabbmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Dalam dalam surah Al-Fatihah yang sedang kita bahas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu terjadi bentuk dari ghaib, yakni orang yang ketiga, mukhtab, orang yang kedua yang ditandai dengan huruf K. Jadi pada kata iyyaka, yang demikian itu memang selaras, karena ketika seorang hamba memuji kepada Allah, maka seolah-olah ia merasa dekat dan hadir di hadapannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu iyyaka. Jadi kalau assalamualaikum seolah-olah di hadapan. Jadi kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Seolah-olah itu merasa dekat hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa awal-awal surah Al-Fatihah merupakan pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla yang memberikan pujian kepada dirinya sendiri dengan berbagai sifatnya yang agung, serta petunjuk kepada hamba-hambanya agar memujinya dengan pujian tersebut. Jadi kembali lagi yang pernah kita singgung, hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yaqulullah ta'ala, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi bi nisfain. Aku telah membagi salat menjadi dua bagian di antara diriku dan hambaku. Jadi Allah membagi dua bagian. Fanisfu hali,
satu bagian untuk diriku, wa nisfuha li abdi, dan sebagian laginya untuk hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Idza qala al-abdu, jika seorang hamba ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah menjawab, langsung Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi ketika kita salat alhamdulillahirabbil alamin, itu dijawab oleh Allah, seolah-olah sedang berdialog dengan Allah. Kata Allah, qala Allah hamidani hamdi, hambaku telah memujiku. Kemudian ketika kita wa idza qal ar-rahmanir rahim, mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah athni alayya abdi, jadi Allah, hambaku telah menyanjungku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qal maliki yaumiddin, ketika kita ucapkan maliki yaumiddin, qala Allah majjadani abdi. Jadi Allah menyebutkan bahwasanya hambaku telah memuliakanku. Kemudian wa idza qal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika kita mengucapkan, ketika hamba Allah mengucapkan hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Nah, inilah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Maka itu setelah itu apa yang kita minta? Fa idza qal ihdinas siratal mustaqim, itu yang kita minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hadza li 'abdi. Ini yang dari ihdinas siratal mustaqim itu adalah bagian hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Sedikit lagi, sabar sedikit lagi tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena ini adalah rahasia dari surah Al-Fatihah. Sebagaimana tadi rahasia dari Al-Qur'an itu surah Al-Fatihah, dan rahasianya ada di sini. Iyyaka na'budu didahulukan dari wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya? Kenapa na'budu didahulukan daripada nasta'in? Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan. Jadi ibadah kepada Allah itu tujuan, sedangkan memohon pertolongan merupakan sarana untuk beribadah. Itu makanya Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat di akhir duburis salah, di penghujung salat, agar mengucapkan Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, untuk meminta kepada Allah agar diberikan pertolongan untuk berzikir kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan agar ibadah kepada Allah itu bagus, indah. Lalu jika ditanyakan apa makna huruf nun pada firman Allah iyyaka na tadi, nun itu na'budu wa iyyaka nasta'in, nasta'in, apa maksud huruf nun tersebut? Bukankah itu dalam bentuk nun jamak yang mengucapkan itu hanya satu orang? Dan jika untuk pengagungan, maka yang demikian itu tidak sesuai dengan kondisi. Nah, jadi pertanyaan yang tadi, fungsi nun tadi, yaitu fungsinya dijawab bahwa yang dimaksud dengan huruf nun itu maksudnya kami adalah untuk memberitahukan mengenai jenis hamba dan orang yang sholat merupakan salah satu darinya, apalagi jika seorang melakukan secara sholat berjamaah, atau imam dalam sholat memberitahukan tentang dirinya sendiri dan juga makmum saudara-saudaranya yang berimam tentang ibadah. Yang ini tujuan inilah mereka diciptakan, yaitu untuk beribadah. Kemudian dijelaskan ibadah itu merupakan makam yang tertinggi. Ibadah adalah makam yang tertinggi, dan yang inilah yang sangat agung, yang dengan ibadah tersebut seseorang akan menjadi mulia dan hina. Jika seseorang itu beribadah kepada Allah, dia akan menjadi mulia, dan jika tidak, dia akan menjadi hina. Itu makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad SAW Rasulnya sebagai hambanya, karena itu adalah makom yang paling mulia. Yang ketika peristiwa Isra Mi'raj dalam surah Al-Isra ayat yang pertama,
subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi bi 'abdihi, dengan memperjalankan hambanya, bi 'abdihi. Jadi kalau sudah tingkat seperti itu, makom yang mulia. Itu makanya Nabi SAW, la tatruni, jangan engkau melebihkanku sebagaimana Nasara melebihkan Isa bin Maryam. Nak mau Nabi. Fayaqul, kata Nabi, maka katakanlah itu bahwasanya Nabi Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya, Rasulnya. Allah telah menyebutkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang hamba ketika menurunkan Al-Quran kepadanya, ketika beliau menjalankan dakwahnya, dan ketika diperjalankan dalam peristiwa perjalanan malam Isra Mi'raj. Dan Allah Subhanahu wa taala membimbingnya untuk senantiasa menjalankan ibadah pada saat-saat hatinya merasa sesak. Ketika Nabi SAW sesak hatinya, lalu diperintahkan tetap menjalankan ibadah-ibadah. Kenapa sesak dada Nabi SAW? Karena pendustaan kaumnya, orang-orang yang menentangnya. Jadi di akhir dari surah Al-Hijr ayat 97 99, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruk bima yaqulun, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Maksudnya salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal, kematian. Taib, demikianlah yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Kita itu tidak lama beribadah, hanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, hanya sampai datang kematian, maka tidak ada lagi ibadah. Setelah itu selesai, dicabutnya roh kita, tidak ada lagi ibadah. Di akhirat tidak ada lagi ibadah. Di akhirat hanya pembalasan. Demikianlah yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin agak panjang daripada pertemuan sebelumnya, agar bagian untuk hamba selesai semua. Bukankah Allah Ta'ala berfirman di hadis Qudsi, qasamtus salati baini wa baina abdi nisfain. Jadi dua bagian, satu bagian untuk hambaku dan satu bagian untuk Allah dan satu bagian untuk hambaku. Jadi alhamdulillah, yang bagian untuk Rabb kita Azza wa Jal itu telah kita selesaikan sampai firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan insyaallah ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, itulah bagian kita hamba Allah. Dan bagaimana nanti penafsirannya tentunya insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup di pelajaran matan al-usul salasah, ada 4 yang mesti diketahui, dipelajari ilmu, yakni ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifati dinil islam bil adillah, kemudian wal amalu bih, wa kemudian wad da'wah ilaih. Kemudian yang keempat yaitu as-sabru bima adza. Jadi memang sabar. Kita itu belajar sabar. Baik ketika belajar, beramal, berdakwah. Karena ada cobaan di atasnya. Cobaan dari diri sendiri, cobaan dari pihak internal dan eksternal. Jadi memang seluruhnya butuh kesabaran. Ya, kalau tidak ada kesabaran, maka terputuslah dalam talabul ilmi. Tidak ada kesabaran, terputuslah dalam beramal. Tidak ada kesabaran, terputuslah dalam berdakwah. Taib, ini hanya sedikit mengingatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesabaran di dalam kehidupan ini, karena itulah yang bisa kita minta tolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Kita akhiri dengan wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.